warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga masih tetap semangat ya. Nah, hari ini Umi Desi mau bercerita kepada adik-adik, cerita tentang kisah Nabi dan Rasul. Jadi adik-adik tahu nggak berapa orang Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Iya, betul, 25. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui adalah 25. Nah, Umi Desi akan bercerita satu-satu nih. Hari ini Umi Desi akan bercerita tentang Nabi Adam, Nabi yang pertama kali Allah ciptakan. Nah, adik-adik siap mendengar ceritanya? Oke, siap. Jangan lupa ya, sebelum ditonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Umi semakin semangat membuatkan cerita-cerita lainnya untuk adik-adik semua. Oke, adik-adik tahu nggak siapa Adam itu diciptakan dari tanah liat ya? Dan Nabi Adam itu diciptakan Allah sangat tinggi loh adik-adik, yaitu sekitar 60 hasta, sekitar 27 meter. Nah, tinggi sekali bukan? Jadi adik-adik, Allah menciptakan Nabi Adam di surga pada hari Jumat, ya, sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah, pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Nah, setelah tubuh Adam diciptakan, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Kemudian Adam pun hidup dan langsung bersin, Acim. Nah, lalu langsung mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah yang mendengarnya mengatakan Yarhamukallah. Jadi inilah sejarah mengapa ketika ada orang bersin, mengapa ketika kita bersin kita mengucapkan Alhamdulillah, dan orang yang mendengarkan mengucapkan lagi Yarhamukallah, dan jika ada orang lagi yang mendengarkan maka mengucapkan Yahdikumullah. Inilah awal mulanya cerita Nabi Adam pertama kali diciptakan. Oke, lanjut. Nah, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan para malaikat dan yang lainnya untuk bersujud kepada Adam. Para malaikat pun kemudian bersujud. Namun, ada makhluk lain yang tidak mau bersujud, yaitu iblis. Nah, adik-adik, coba perhatikan. Iblis itu dia tidak taat kepada Allah. Padahal untuk hal yang lain, iblis itu taat loh sama Allah. Jadi sebenarnya, iblis mempunyai kedudukan yang sama dengan para malaikat. Karena ketaatannya kepada Allah, iblis termasuk makhluk yang disayang Allah. Akan tetapi karena iblis tidak taat kepada perintah Allah yang satu, yaitu disuruh sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Karena iblis merasa dia sombong, dia yang paling bisa, dia yang paling kuat, dia tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa aku terbuat dari api, sedangkan Adam itu hanya dari tanah, lebih kuat api daripada tanah. Nah, karena itu dia tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian Allah murka kepada iblis dan mengusir iblis dari surga. Kemudian sebelum iblis keluar dari surga, iblis memohon kepada Allah supaya Allah memberikan iblis umur yang panjang sampai hari kiamat. Dan iblis juga bersumpah bahwa dia akan menyesatkan seluruh anak Adam sehingga dia punya kawan di neraka nanti. Jadi permintaan terakhir dari iblis yaitu untuk bisa hidup sampai hari kiamat, maka Allah kabulkan permintaan tersebut. Jadi adik-adik, makanya iblis itu masih ada dan dia akan terus hidup sampai hari kiamat. Karena apa? Karena tugas iblis adalah merayu kita, membisikkan hal-hal buruk kepada kita supaya iblis punya kawan nanti di neraka. Nah, itu sumpah iblis. Jadi hati-hati adik-adik ya, jangan sampai kita mengikuti iblis. Nah, iblis itu mempunyai sifat yang sangat sombong. Jadi siapapun di antara kita yang mempunyai sifat sombong, berarti kita mengikuti sifat iblis. Nah, jadi adik-adik hati-hati, jangan sampai ada terbesit rasa sombong di dalam hati kita. Karena kalau ada bisikan-bisikan buruk itu adalah bisikan iblis.
Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, lihatlah janji dan sumpah iblis ketika diusir dari surga. Iblis berjanji akan terus menggoda anak Adam, menggoda cucu Adam, akan menjerumuskan mereka masuk ke dalam neraka. Jadi sangat hati-hati adik-adik ya. Terus Umi, bagaimana sih biar kita nggak terkena godaan iblis? Ada caranya. Yang pertama, taat kepada Allah dan rajin beribadah. Yang kedua, tidak boleh bermaksiat. Yang ketiga, taat kepada kedua orang tua kita. Yang keempat, mencari teman-teman solih dan solihah. Nah, jadi itu adalah cara supaya kita tidak terkena godaan iblis. Nah, ketika sudah selesai ya tentang iblis, kita masuk lagi ke Nabi Adam. Ketika Nabi Adam hidup di surga, Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Berbagai makanan, minuman, itu tersedia semua di surga. Ada susu, ada pohon-pohon yang indah, ada buah-buah yang segar, semuanya ada di surga. Dan Nabi Adam dengan mudah bisa mendapatkan itu. Namun adik-adik, ada satu yang buat Nabi Adam sedih. Apa ya? Iya, Nabi Adam bosan. Nabi Adam bosan karena dia tidak ada teman, dia sendirian di surga. Kemudian dia berdoa sama Allah supaya Allah berikan Nabi Adam teman. Nah, kemudian Allah menciptakan Siti Hawa. Iya, Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi dari tulang rusuk Nabi Adam, Allah ciptakan Siti Hawa. Dan Hawa adalah wanita pertama yang ada di surga. Dan kalau tadi Adam adalah lelaki paling ganteng, dan sekarang Hawa adalah wanita tercantik. Ya, wanita tercantik. Adik-adik, kita wajib beriman loh bahwa surga dan neraka itu ada. Jadi kalau kita mau dapat surga, kita harus beriman kepada Allah. Kalau kita mau neraka, ya neraka itu hanya bagi orang-orang yang bermaksiat dan menyekutukan Allah. Nah, jadi adik-adik semua, Umi yakin adik-adik semua pasti ingin masuk surga kan? Karena enak kali Nabi Adam kan semua tersedia, apa yang diminta dikasih. Iya, kalau adik-adik mau ke surga, adik-adik harus rajin belajar Islam, harus rajin beribadah, harus taat kepada Allah, harus berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah kalau adik-adik sudah melakukan itu, surga ada untuk adik-adik sekalian. Oke, kemudian Adam dan Hawa Allah ciptakan dengan kemudian Allah menciptakan Adam dan Hawa di dalam surga dengan semua keinginannya dikabulkan. Namun ada satu larangan Allah yang tidak boleh dikerjakan, yaitu memakan satu buah yang ada di pohon yang namanya buah kuldi. Ya, jadi Allah bilang mereka mendengarkan, mereka taat kepada Allah dan mereka mendengarkan. Namun mereka tidak tahan akan godaan iblis. Sebagaimana tadi iblis terus menggoda mereka, makan buah kuldi itu. Kalau kamu makan buah kuldi itu, maka kamu akan abadi selama di surga. Maka kamu tidak akan keluar dari surga. Maka kamu akan hidup selamanya. Iblis terus merayu, iblis terus membisikkan bisikan mereka kedua, dan akhirnya mereka tergoda oleh ajakan iblis dan akhirnya mereka memakan buah kuldi tersebut. Berpakaian lagi dan akhirnya mereka menutup tubuh mereka dengan daun-daun. Kemudian hukuman yang kedua, mereka tidak dikasih lagi tinggal di surga. Akhirnya mereka berdua diturunkan ke dunia. Setelah mereka turun ke bumi, mereka diberi keturunan. Ya, jadi kita ini juga sebenarnya keturunan Adam dan Hawa. Jadi mereka diberi keturunan yaitu namanya Qabil dan Habil. Nah, adik-adik, kisah Habil dan Qabil ini sangat menarik loh. Ya, si Qabil adalah anak yang memiliki sifat buruk. Sedangkan Habil sebaliknya, Habil mempunyai sifat yang baik.
Mereka mempunyai pekerjaan yang berbeda. Qabil bekerja di ladang, sedangkan Habil bekerja di menjaga hewan ternak. Pada suatu hari, Nabi Adam menyuruh Qabil dan Habil untuk menyembelih binatang kurban dari hasil pekerjaan mereka. Karena Qabil tadi anak yang kikir, dia menyembelih kurban dari hasil ladangnya yang paling buruk. Padahal hasil ladangnya subur dan makmur. Qabil juga tidak ikhlas menyembelihnya. Dan sebaliknya, anak Nabi Adam yang satunya yang bernama Habil, dia berkurban dengan seekor hewan ternaknya yang paling bagus dan ikhlas karena Allah. Nah, akhirnya Qabil pun mengetahui bahwa binatang kurbannya tidak diterima. Qabil pun marah dan dia tidak rela. Qabil pun menemui Habil dan mengancam Habil bahwa ia akan membunuhnya. Kemudian Habil menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terima adalah kurban orang-orang yang bertakwa. Kemudian Qabil mendengar jawaban Habil itu, Qabil semakin marah. Qabil membunuh Habil dengan memukul kepalanya dengan sebatang besi. Kemudian Habil pun langsung meninggal. Melihat Habil meninggal, Qabil merasa takut dan dia menyesal atas apa yang telah dia perbuat. Setelah kejadian itu, Qabil merasa bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Bagaimana dengan jasadnya Habil ini? Nah, kemudian Allah mengutus seekor gagak. Kemudian gagak itu menggali tanah dan memperlihatkan bagaimana cara mengubur saudaranya. Maka Qabil pun melakukan hal yang sama seperti yang gagak itu lakukan. Qabil mengorek-ngorek tanah, kemudian Qabil memasukkan Habil ke dalam tanah tersebut dan menguburkan kembali. Nah, adik-adik, jadi pelajaran penting dari kisah Habil dan Qabil ini, bahwa kalau kita bersedekah, kita harus bersedekah yang terbaik. Jangan sedekah yang terburuk. Kalau kita bersedekah yang terbaik, Allah akan terima. Kalau kita sedekah barang terburuk kita, Allah tidak terima. Dan yang kedua, kalau kita bersedekah, kita harus ikhlas. Ikhlas karena Allah, bukan ikhlas supaya kita dilihat oleh orang lain. Oke ya, lanjut. Jadi sebelum Nabi Adam meninggal, Adam didatangi malaikat maut. Kemudian anak-anak Adam pun berkumpul menyaksikan kematian ayahnya. Jadi Nabi Adam meninggal pada hari Jumat. Jadi Nabi Adam lahir pada hari Jumat dan Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Alhamdulillah, ceritanya sudah selesai. Gimana adik-adik? Seru kan cerita Nabi Adam? Nah, masih banyak lagi kisah-kisah lainnya yang akan menceritakan sama adik-adik. Ya, ikutin terus ya konten Umi Desi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.